يا أرحم الراحمين ارحمنا. زدني علما وارزقني فهما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Para pecinta ilmu, pecinta dakwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita akan membahas satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas. Alal agniya'i bi Sulaiman ibn Dawud wa alal abidi bi Yusufa wa alal marda bi Ayyuba wa alal fuqara'i bi Isa. Pada hari kiamat kelak, kata baginda Rasul, Allah akan menjadikan 4 orang nabi sebagai alasan atau hujah di dalam menghakimi 4 golongan manusia. Jadi Allah akan menghadirkan 4 orang nabi, 4 orang rasul sebagai hujah untuk mematahkan argumentasi dari 4 golongan manusia. Di mana 4 golongan manusia ini dia akan berkilah, akan beralasan kenapa dia nggak mau ibadah. Maka untuk memperkuat hujah, Allah hadirkan nabi dan rasul yang memiliki nasib sama dengan 4 golongan manusia ini. Yang pertama, alal agniya'i bi Sulaiman bin Dawud. Allah akan berhujah kepada orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Allah akan menghadirkan Nabi Sulaiman untuk Allah jadikan hujah di dalam mematahkan argumentasi orang-orang yang kaya dan dia malas untuk ibadah. Artinya, kalau Allah menyidang manusia, kemudian yang disidang itu orang kaya, dan dia berkilah kenapa dia nggak mau ibadah. Kalau alasannya, ya Allah, kami nggak mau ibadah bukan apa-apa, karena kami dulu orang yang kaya, sehingga kami terlalu sibuk ngurusin dunia, dan kami lupa untuk menyembahmu. Nah, kalau ada orang yang kayak disidang oleh Allah, dia berkilah seperti itu, Allah hadirkan Nabi Sulaiman. Ini dia Nabi Sulaiman. Dulu waktu di dunia dia orang kaya, punya kerajaan besar, menguasai Maghrib dan Masyrik. Tapi Nabi Sulaiman tetap dia menyembah kepada Allah. Jadi maksudnya untuk mematahkan ya. Kalau ada orang yang kaya dan dia berkilah, kenapa kami sombong? Pantaslah kami kaya. Kenapa dulu waktu dunia nggak mau ibadah? Ya kami orang kaya, nggak mau ibadah dengan orang yang sama-sama miskin. Kami ingin bergaul dengan orang yang sama-sama kaya. Kenapa nggak mau ibadah? Ya maklumlah ya Allah, kami dulu orang kaya. Sehingga kekayaannya menyebabkan kami sibuk dan ya maklum ya Allah, minta maklumnya. Minta maklumnya kalau kami dulu orang kaya nggak mau ibadah ya karena kami terlalu sibuk. Yang seperti kan nggak bisa. Allah hadirkan Nabi Sulaiman. Kamu belum seberapa Nuh Sulaiman. Dia waktu di dunia orang super kaya Nabi Sulaiman. Kerajaannya besar, tentaranya hebat dan gagah. Bahkan di antaranya ada tentara jin. Nabi Sulaiman orang yang kaya di permukaan bumi. Tapikah Nabi Sulaiman kemudian dia berkilah nggak mau ibadah? Tidak. Nah, artinya ini untuk mempermalukan ya. Mempermalukan orang yang nanti ketika dihisap oleh Allah, dia berkilah. Kenapa kamu sombong dulu? Ya maklum ya Allah, dulu waktu di dunia kami orang kaya, minta maklumnya saja. Ya nggak bisa.
Oh, Nabi Sulaiman juga orang yang kaya, tapi dia tawadhu. Dia tidak melupakan menyembah kepada Allah. Jadi untuk mematahkan orang-orang kaya yang dulu waktu di dunia dipalingkan, ya. Dia berpaling kepada Allah karena dia orang kaya. Dia tidak mau menyembah Allah karena dia orang kaya. Dia nggak mau sujud karena dia orang kaya. Jadi orang-orang yang dulu dengan hartanya dia berpaling kepada Allah akan dibikin malu kepada dengan Nabi Sulaiman. Sekaya-kayanya kita di zaman sekarang dibanding dengan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman punya istana yang megah, yang luar biasa. Tentara yang hebat dan gagah. Kita punya apa? Kita punya mobil, kita punya kapal. Nabi Sulaiman bisa terbang melintas satu negara dengan cukup menggunakan sajadah, karpet bisa terbang. Kalah kita, mobil kita yang hebat di zaman sekarang ini dengan kecepatan kendaraan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada alasan bahwa harta kita itu bisa menghalang-halangi kita dari menyembah kepada Allah. Karena memang harta kekayaan itu fitnah, ya. Kekayaan, harta benda itu merupakan fitnah dunia. Yang kalau tidak berhati-hati, maka kekayaan kita bisa memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang ketika dia miskin jadi hamba Allah. Ketika sukses jadi orang kaya, jadi hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, hamba setan. Dulu waktu miskin dia ikhlas beribadah karena Allah. Dia orang yang soleh. Ketika orang jadi orang kaya, Allah angkat kemiskinannya, dia diberikan kekayaan, lupalah kacang akan kulitnya. Dan ini fenomena yang sering terjadi, ya. Korun misalkan, dia orang miskin, ketika diberikan harta kekayaan, lupalah segala-galanya. Sa'labah, ya, sahabat baginda Rasul, dia orang miskin. Ketika miskin dia taat menyembah kepada Allah, saleh. Ketika diberikan kekayaan, kekayaannya memalingkan dia atas perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, yang seperti ini kan perlu dipatahkan dengan dihadirkannya Nabi Sulaiman. Bahwa ini contoh orang kaya dulu. Tapi dia tetap kekayaannya tidak membandingkan, membelokkan dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa alal abidi bi Yusufa. Allah berhujah kepada para hamba sahaya dengan dihadirkannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu Nabi Yusuf itu kan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau kan seorang hamba sahaya, ya, oleh Raja Kitfir itu. Pertemuan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu kan karena dia seorang yang menjadi hamba sahaya, ya. Ada orang menemukan seorang remaja ada dalam sumur, diangkat, ternyata masih hidup, ya, dijual belikan, dibelilah Nabi Yusuf ini ketika masih remaja oleh Raja Kitfir, hamba sahaya. Tapi kemudian Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan, diangkatnya Nabi Yusuf menjadi seorang nabi, tapi tetap beliau berangkat dari seorang hamba sahaya. Jadi kalau ada orang yang disidang oleh Allah, ya Allah, kenapa dulu kami waktu di dunia jadi hamba sahaya, ya Allah. Ini bisa menghalang-halangi ibadah kami kepada Engkau, ya Allah. Ini kan nggak bisa yang seperti ini. Allah hadirkan Nabi Yusuf. Nih Yusuf, dulu hamba sahaya, dulu budak, dulu orang yang hina, tapi tetap beribadah kepada Allah, ya, sebelum diangkat menjadi seorang rasul dan nabi. Tidak ada alasan kita kemudian dengan statusnya sebagai seorang hamba sahaya, budak, ya Allah, kami nggak mau ibadah bukan apa-apa. Kami budak, ya Allah. Kami hamba sahaya, kami hanya nurut kepada majikan kami. Jadi majikan ya majikan, Allah ya Allah.
Perintah Allah di atas segala-galanya. Ya. Majikan ya majikan, Tuhan ya Tuhan, tapi Tuhan ya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan, maka perintah Tuhan di atas ya, perintah Tuhan. Jangan sampai kemudian kita takut kepada Tuhan, tapi nggak takut kepada Tuhan. Ini yang terjadi zaman sekarang ya. Kita takut kepada atasan, tapi tidak takut kepada Allah. Ini yang menyebabkan kita hanya taat patuh di kantor saja. Kita hanya takut kepada atasan tapi tidak takut kepada Allah. Akhirnya apa? Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di kantor kegiatan atau pekerjaan yang tidak terpuji kita lakukan. Jadi taatnya perintah kita kepada atasan kita itu di bawah perintah Allah kepada kita. Sepenting apapun perintah seorang atasan kepada bawahan, perintah Allah di atas segala-galanya. Jangan sampai ya Allah, kami nggak mau ibadah bukannya malas ya, tapi kami sedang diperintah oleh atasan. Kami bukannya nggak mau sholat ya Allah, tapi kami diperintah atasan. Tidak ada nih hujah yang seperti ini. Nabi Yusuf dulu seorang hamba sahaya, seorang budak, tapi tidak melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, mematahkan para hamba sahaya. Yang ketiga, wa 'alal marda bi Ayyuba. Allah berhujjah kepada orang-orang yang sakit dengan dihadirkannya Nabi Ayub alaihi salam. Agar orang yang dulu waktu di dunia diberikan sakit yang parah, tidak berkilah dan beralasan kami nggak mau ibadah. Ya Allah, kami dulu waktu di dunia nggak mau ibadah karena kami seorang yang berpenyakit. Sakit parah ya Allah. Nah, Allah hadirkan Nabi Ayub. Ayub dulu waktu di dunia penyakitnya lebih parah. Kita tahu waktu di dunia Nabi Ayub kan penyakitnya penyakit yang mungkin tidak ada bandingannya ya, beliau itu. Diberikan sakit dari mulai gemuk, kurus sampai badan tak berdaging, Nabi Ayub itu. Hanya ada mata dengan hati ya, daging mata dengan hati yang tersisa. Seisi badan habis semua dagingnya itu. Tangan tinggal tulang, kaki tinggal tulang, kepala tinggal tengkorak saja, badan tinggal tulang iga saja, habis semuanya dimakan oleh ulat. Penyakit yang luar biasa, mematikan betul itu. Sehingga badannya itu tidak ada daging sedikit pun. Maka Nabi Ayub bermohon kepada ulat, wahai belatung, kau boleh memakan daging seluruh tubuhku asal ada 2 daging yang nggak boleh kau makan. Pertama daging mata, yang kedua daging hati. Kenapa? Mata aku pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Hati aku pergunakan untuk zikrullah. Jangan kau makan 2 daging itu. Yang lain bolehlah. Jadi sekujur tubuh itu ulat semua itu. Ulat belatung menggeragoti dari mulai ujung kaki sampai kepala. Sampai habis itu. Tinggal tulang belulang saja. Ini kan penyakit yang luar biasa. Ya. Tidak ada orang yang sakit separah Nabi Ayub. Tapi dalam kondisi yang begitu parah, Nabi Ayub sujudnya luar biasa. Syukurnya luar biasa. Tidak ada orang yang sehebat Nabi Ayub. Kita mah kadang-kadang baru pilek sedikit, nggak mau ibadah. Malas sholat, baru demam sedikit, sholatnya ditinggalkan. Belum separah Nabi Ayub. Iyalah kalau misalkan sakitnya di rumah sakit diinfus, kata dokter, ibu, bapak, jangan kena air wudhu dulu ya. Nah, boleh kita nggak wudhu kok. Kita boleh sholat apapun kondisinya. Mampu berdiri, silakan berdiri. Nggak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Nggak mampu berbaring, boleh sholat menggunakan isyarat. Tidak mampu menggunakan isyarat, boleh sholat dalam hati. Ini menunjukkan bahwa kondisi apapun kita tetap sholat. Kita hanya bisa berbaring, ya berbaring.
Kita hanya mampu menggunakan isyarat, silakan menggunakan isyarat. Tapi tidak ada alasan meninggalkan sholat. Itu ya. Jangan sampai kita cuma sakit pinggang doang. Kenapa kamu nggak ke masjid? Ya, nggak ibadah. Lagi sakit pinggang. Terlalu ringan. Kenapa nggak mau ibadah, nggak mau sholat? Lalu sakit gigi, nggak enak kalau dibawa sujud. Nggak ada alasan. Kenapa nggak mau sholat? Kepala sedang sakit, nggak bisa sujud. Nggak ada alasan. Allah hadirkan Nabi Ayub. Tuh Nabi Ayub. Contoh orang yang paling menderita. Orang yang paling parah penyakitnya. Tapi Nabi Ayub ibadahnya tidak berhenti. Malulah kita. Malu mestinya dengan Nabi Ayub alaihi salam. Yang keempat, wa 'alal fuqara'i bi'isa. Allah berhujjah kepada orang-orang yang fakir dengan Nabi Isa, menghadirkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang yang berkilah bahwa kenapa saya nggak mau ibadah, karena kami dulu orang miskin, nggak ada alasan. Karena Nabi Isa alaihi salam orang yang miskin. Bahkan kita tahu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang miskin. Nabi bukan orang yang berharta banyak. Nabi bukan jutawan. Nabi bukan miliarder. Nabi bukan orang yang punya istana. Rasulullah orang yang miskin dan beliau tetap melaksanakan ibadah dengan baik. Kalau sekarang ada orang yang berkilah, kenapa nggak mau ibadah? Saya miskin, saya nggak punya uang, saya nggak punya harta. Bagaimana saya mau ibadah? Nggak ada alasan. Ya. Kecuali ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta benda, ibadah yang kaitannya dengan kekayaan, misalkan sodako, zakat, bisa lah barangkali ya agak nyambung. Kenapa nggak mau zakat? Nggak ada harta yang bisa kami zakati ya Allah, nyambung ya. Haji misalkan, kenapa kamu dulu waktu dulu nggak haji nggak umrah? Kami orang miskin ya Allah, nggak bisa haji umrah, nyambung ya. Agak nyambung. Tetapi kalau sholat umpama ya atau puasa, kita nggak ada kaitannya dengan kekayaan. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Nggak punya uang. Memangnya puasa harus daftar dulu menggunakan uang kan tidak? Kenapa nggak mau sholat? Kami nggak punya uang. Buat apa? Buat daftar. Mengerjakan sholat puasa kan gratis, tidak menggunakan uang, harta dan lain sebagainya. Ya. Oh kami nggak punya kain sarung, bagaimana kami mau ibadah? Lah sekarang mas sudah tiap masjid DKM menyediakan kok sarung-sarung mukena mudah sekali. Kami nggak ada untuk bukanya. Ketika mau berpuasa kan ada bukanya, beli makan. Kami nggak punya uang. Oh nggak bisa. Sekarang tiap masjid biasanya ada takjil untuk para musyafir kok. Orang yang di rumah barangkali nggak ada makanan untuk bertakjil, sekarang tiap masjid kalau bulan Ramadan itu banyak disediakan